Selamat sore semuanya. Sore. Siang bro, Sore, siang menjelang sore. Ini jam 3.15. 3.15. Ya, siang-siang ke sore lah ya. Oke, balik lagi di Natural Talks bersama saya, Lucky, beserta saya Arya, dan Pak Andrian. Dan di episode kali ini kita kedatangan narasumber kita. Mas Ade manggilnya ya, jangan Pak lah ya, masuk muda loh ternyata loh. Ade juga nggak apa-apa. Ade. Jangan. Bro aja. Siap. Oke, Bro Adi Prasetyo Purnomo. Panggilannya Bro Adi ya. Ya. Oke, Bro Adi, apa kabar? Baik. Wah, terima kasih sekali nih. Terima kasih sekali ini sudah datang dan sudah bersedia untuk jadi narasumber kita kali ini. Yang dimana kebetulan Bro Adi ini adalah seorang hipnoterapis ya disebutnya ya. Iya. Hipnoterapis, yang dimana Mas Adi ini melakukan terapi yang kita sebutnya tuh hipnoterapi. Nah ini mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar, hipnoterapi itu sebenarnya hampir sama kayak terapi psikologis tapi beda ya sebenarnya Mas ya. Atau gimana, itu nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam situ ya. Dan kebetulan juga di episode sebelum ini kita juga sempat membahas mengenai psikologi. Di episode sebelumnya itu tentang psikologi klinis, dan tentunya kita membahas juga tentang mental health. Nah, yang dimana kali ini juga kita akan membahas ya masih di seputaran psikologi dan mental health juga, tapi ini lebih ke dari sisi hipnoterapi juga nih. Dan tapi sebelumnya kita juga pengen tahu hipnoterapi itu sebenarnya kayak gimana sih, terus yang bedainnya sama konsultasi psikologi atau psikiater ya pada umumnya itu sebenarnya apa gitu, dan kondisi apa yang atau kondisi mental kayak gimana seseorang tuh cocok nih buat di hipnoterapi gitu. Oke, untuk Mas Adi sendiri ini prakteknya di mana Mas hipnoterapi? Di Depok. Oh, di Depok. Oke. Jakarta, Depok sini. Depok. Sananya. Ya betul. Oke. Depok kan banyak kan. Depok selatan Jakarta dikit. Ada pisang Depok. Pisang Depok, bule Depok ada. itu klinik apa gimana, Mas? Klinik atau gimana? Lebih ke rumah sih. Lebih ke rumah. Rumah yang kita sulap. Kenapa saya milih rumah? Karena kemanapun kita pergi, tempat yang paling bagus pergi, tetap yang paling nyaman balik ke rumah ya. Balik ke rumah kan. Iya, benar. Nah, filosofinya biar orang balik lagi ke kondisi the best-nya dia. Setelah dia mengalami penurunan dalam hidupnya, makanya saya kasih judul Rumah Hipnoterapi Depok tuh. Oh, itu nama supaya dia bisa balik lagi. Oke. Ke rumahnya dia nih, di dirinya. Oke, berarti itu nama tempat praktiknya juga Rumah Hipnoterapi Depok, karena emang praktiknya juga di rumah. Di Depok di rumahnya lagi. Jadi buat teman-teman yang kebetulan di Depok atau ya siapapun yang butuh konsultasi hipnoterapi nanti bisa ke Rumah Hipnoterapi. Ditunggu. Ketemu sama Mas Adi. Everyday atau gimana? Janjian sih. Oh, perjanjian. Oh, By appointment ya. by appointment, janjian. Karena biasa kita kan cowok panggilan. Tapi berarti ada IG nggak? Ada IG, ada kontaknya ya? Ada. Oke. Siap, nanti dikontak aja. Oke, nah, cuman sebelumnya nih Mas Adi, Bro Adi, boleh bisa nggak buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar hipnoterapi itu apa? Betul. Nah, jadi sebenarnya apa sih hipnoterapi itu? Oke. Ceritain dulu dari sejarahnya ya. Boleh. Nah, simak. Jadi awal muasalnya kenal hipnoterapi itu berasal dari kata hipnosis ya teman-teman ya. Hipnosis itu dari asal kata dewa Yunani tadi hipnos, kalau dewa tidur ya. Perkembangannya itu diawali oleh Dr. Franz Anton Mesmer itu di Prancis. Beliau itu sempat mengamalkan keilmuan ini ke pasiennya yang mungkin dikenal magnetism atau mesmerism. Masih berkembang juga keilmuan itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ternyata otak manusia itu kan unik ya. Semakin dikulik ternyata ada kemudahan. Sampai di era sekarang, eranya Milton Erickson, hipnosis itu nggak kayak zaman dulu harus di tidur. Nggak perlu. Jadi kita bisa mengamati tanda-tanda dan
kondisi seorang sudah mengalami kenyamanan ya. Nah, dari kata hipnosis, ternyata bisa dilakukan terapi. Karena ada yang habis dilakukan di kondisi itu, tiba-tiba dia kok ngerasa baik lagi nih, Relax maksudnya. relax lagi, oke. kayak abis di reset lah gitu. Nah, kalau saya sendiri kenapa saya cinta ke hipnosis nih, muasal perjumpanya tuh di 2007. Karena saya sebagai seorang perawat ngadepin situasi, nasihatin pasien, bukan nasihatin sih, kita nyebutnya pendidikan kesehatan atau edukasi ke pasien. Pasien yang kebetulan ini agak keras, yaitu pasien dengan kondisi gagal ginjal kronik. Jadi cuci darah ya. Kita nggak bisa memaksa pasien untuk patuh totally apa yang ditreatment dari rumah sakit atau dokter. Tapi sebagai perawat ini kita harus jembatanin antara pasien, dokter, dan treatmentnya. Nah, kita jadi kayak pengingatnya lah. Nah, untuk membahasakan kalimat-kalimat itu kan nggak bisa nih kalau kita maksain pasien. Pak, minumnya jangan banyak-banyak. Itu nggak bisa. Siapa lu gitu kan? Siapa lu gitu kan? Nah, dia malah jauh lebih galak karena di fase orang mengalami situasi di kondisi sakitnya itu, dia kan merespon dengan marah, denial, depression, bargaining, dan baru acceptance. Nah, fungsi dari kita sebagai perawat itu supaya dia bisa acceptance dulu nih penyakitnya. Nah, kalau di perawat namanya komunikasi terapeutik. Awalnya saya belajar otodidak nih, baca-baca buku, terus ternyata ada tayangan di TV tuh ya, kayak Om Romi Rafael. Pertama yang bawain hipnosis di Indonesia kan Om Deddy Corbuzier tuh ya. Akhirnya terkenal Romi Rafael, terus dan turunan-turunannya, dan sampai ke satu school juga pendidikan non formalnya sama Om Ferdian. Nah, di situ mulai ngulik. Cuman ada beberapa jalur yang memilih untuk stage, ada yang memilih untuk terapi, ada juga yang memilih untuk empowerment kekerjaan. Itu sih awal muasalnya. Berarti ilmunya sendiri dan prakteknya tuh udah sangat lama ya bisa dibilang. Iya, dari 17 kalau nggak salah ya. Nanti bantu teman-teman Google juga kalau nggak salah 17-15 itu ya. Terus sekarang penggunaannya kebanyakan sekarang hipnoterapi ini kemana, Mas? Dalam artian masih tetap di lingkungan yang kayak tadi Mas bilang di pasien, atau memang ada individu-individu umum lainnya yang memang butuh hipnoterapi biasanya itu dalam kondisi yang seperti apa gitu loh mereka. Mungkin selama ini seperti seolah-olah kayak mengkomparasi ya hipnoterapi, psikolog, psikiatri. Bagusan mana? Nah, hipnoterapi positioningnya komplementer. Dia melengkapi. Dan sebagai seorang hipnoterapis itu punya kode etik, dia nggak boleh memberikan diagnosa. Wah, kamu nih anxiety. Nah, itu ngomong anxiety ke ini, misal saya contoh ya, Mas. Itu nggak boleh. Kamu nih trauma ya, fobia. Itu nggak boleh keluar dari kata seorang hipnoterapis. Lazimnya seperti itu ya. Yang saya pelajari dan yang saya dikenalkan sebagai seorang hipnoterapis itu kita membantu. Tapi ketika seorang pasien yang menceritakan, saya mendapat diagnosa dari psikiatri atau psikolog, begini-begini Mas. Concernnya bukan di diagnosanya, tapi apa yang kamu rasakan. Jadi kita galinya ke sana. Jadi kita melengkapi keilmuan dari kedokteran, terus psikolog dan yang lainnya. Nah, kalau dibilang untuk penggunanya, everyday kita butuh kondisi psikologi dengan mood yang netral kan. Nah, untuk menetralisir mood itu kan kita butuh kontemplasi. Di situ masuk terapinya Hipnosis. untuk melengkapinya. Biasanya kita melatihnya dengan self hypnosis. Tapi kalau tanpa ada rujukan atau konfirmasi dari psikolog, psikiaternya itu orang-orang tiba-tiba ingin hipnoterapi, Mas Adi itu so far no masalah. Tapi sebelumnya kita edukasi bahwasanya kalau yang mau di hipnoterapi itu tanpa paksaan. Mereka menyadari bahwasanya memang ada keterbatasan dalam dirinya. Dia pengen kembali ke kondisi yang dia inginkan, idealnya. Jadi kita kayak nge-turn on lagi nih idealisme kayak gitu. Jadi kalau sementara tadi yang saya tangkap sih itu sebenarnya posisi hipnoterapi ini yang membedakan dengan psikolog dan kemudian psikiater itu lebih ke pendekatannya tuh memainkan masuk ke feelingnya gitulah ya, feelingnya atau ke mindsetnya. Sedangkan kalau
psikolog dan psikiater itu kan banyaknya mendiagnosa. Kalau psikiater itu plus yang setahu saya sih. Itu plus juga ada dia melakukan terapi medis seperti memberikan obat gitu. Kalau psikolog kan profiling dulu ya, ibaratnya mendiagnosa dan memberikan ya masukan seperti itu. Dan hipnoterapis ini berarti lebih dalam lagi, dan sebenarnya kalau kayak tadi Mas Rita tuh dari kata hipnonya itu sebenarnya ya ada unsur hipnotisnya, tapi nggak pure hipnotis lah ya. Betul. Jadi lebih kalau obat-obatan itu kan juga mengandung efek hipno ya. Makanya kita membedakan hipno secara farmako dengan hipno secara natural. Itu biasanya saya terangin di kursus singkat pembelajaran supaya teman-teman ketika meminum obat-obatan yang mengandung rasa kantuk, ini siap-siap nih masuk ke kondisi hipnosis juga. Anestesi yang tinggi juga bisa mengalami itu. Nah dulu tuh Dr. James Braid itu pakai hipnosis untuk operasi amputasi ya. Oke. Karena belum ada kloroform di zaman itu. Oke. Jadi itu yang bikin saya menarik. Kenapa pada akhirnya tuh hipnosis nih dari dalam diri manusia ya. Berarti sebenarnya obat-obatan itu udah ada di manusia itu sendiri. Tinggal kita butuh aktivasi aja nih. Oke. Nah, aktivasi bawah sadar ini jalannya dari mana nih? Oke. Kalau seorang psikolog, aktivasi bawah sadarnya mungkin dengan conversation, ngobrol, psikoanalisa, dia menganalisa sampai akhirnya menemu trigger yang tepat. Oke. Nah, kalau hipnosis, ya kita harus dapetin gelombang hipnosisnya di theta. Nah, di theta itu kita baru istilahnya mengorek lah ya, menggali apa yang menjadi di alam bawah sadarnya dia. Apa yang harusnya dia bisa teraktivasi, kok terhambat nih. Ya kayak ngomongin toren ya, toren kan ini harusnya otomatisnya ketika air dalam toren itu habis, tiba-tiba kan nyala nih pompa air. Otomatiknya, ini kok nggak nyala nih? Jangan-jangan yang pelampungnya itu nempel ke dinding toren kan? Nah itu kita stimulus supaya balikin lagi. Sama kayak kita respon bawah sadar kita kan otomatis melindungi diri kita nih. Terbukti kan ketika kita nggak pernah lari olahraga, once ketika kita lagi jalan dikejar sama anjing gitu ya, larinya bisa cepet kan? Iya nggak? Terus kayak beberapa kasus, iya kan? Jadi atlet dan terus pas korban-korban kebakaran di lantai 3, tiba-tiba dia bisa loncat, tapi nggak kenapa-napa. Mungkin waktu kecil ya, kita ngambil mangga misalnya, begitu yang punya di bawah, turun, kita langsung loncat kan. Tapi kalau disuruh ngulang, sakit kan? Itulah. Bawah sadar itu butuh diaktifasi karena sifat bawah sadar itu melindungi tubuh kita. Nah, itu pada saat itu tadi sedang melakukan hipnoterapi, terus kemudian dia udah keluar alam bawah sadarnya segala macam. Itu recording, pencatatan by digital atau hanya sekedar nampung aja atau tertulis atau gimana itu biasanya Mas? Kalau saya biasanya teknisnya ya, kita bicara teknis ya. Kalau saya biasanya nyatet nih di menit kesekian responnya begini. Kan ketika dimasuk kondisi relaksasi, kamu masuk kondisi ini, rasakan sensasi itu, masuk menjadi nyata di sensasi di pikiran itu. Nah ketika dia udah mulai tertrigger, berarti udah masuk nih, kita tandain. Oh ternyata di menit ini begini, ada reaksi gini. Nah udah kita dalemin tuh. Kemungkinan itu ada imprint yang salah di situasi tertentu, akhirnya membuat dia menjadi, katakanlah dia trauma, katakanlah dia fobia atau apa. Nah itu pada saat udah ketemu titiknya di titik itu dia traumatiknya gitu ya. Nah itu lantas treatment yang Mas lakukan itu treatment apa sih? Memang itu langsung Mas berikan treatment atau hanya sekedar dicatat atau dirujuk lagi secara ke psikolog atau ke psikiater atau bagaimana sebenarnya? Pada dasarnya kan kita berpegang sama nasihatnya Mbah Simon Freud ya. Bilangnya apa? Emosi itu harus diekspresikan. Emosi yang tidak terekspresikan dia akan terkubur hidup-hidup dan dia nggak akan mati dan dia akan meledak di situasi. Iya kan? Nah kita mengeluarkan belenggu emosi ini nih. Once ketika orang udah keluar emosi, dia udah nggak punya isu apa-apa kan? Berarti ya. Iya kayak bisu lah. Nah kita mengamankan kondisi itu.
Nah, di kondisi itu namanya abreaksi nih. Kita nggak ada catatan ke psikolog ataupun psikiater. Once saya pernah dapat pasien begitu, paling begitu kontrol ke psikiaternya, obat-obatannya tuh dikurangin. Saya waktu itu dapat, ini yang mendiagnosa psikiater ya, teman-teman jangan salah. Kita hipnoterapi nggak boleh mendiagnosa. Jadi waktu itu saya dapat kasus bipolar. Itu dengan obat-obatan kurang lebih ada 16 obat-obatan. Dari berapa? Dari 16. Oke. Dia ini obat jam 9, pokoknya ada obat-obatan ada jam-jamnya tuh. Pertemuan tuh kalau nggak salah sampai 6 kali pertemuan. Sampai 6 kali pertemuan. Progresif ya berarti ya, perbaikan aja. Habis dari 6 kali pertemuan itu turun jadi mulai tinggal 6, tinggal 4, tinggal 3, 2, 1. Yang itu yang ini yang jelas yang memberikan resep ini kan dokter ya, Betul. yang mengurangi juga dokter. Ya. Kalau saya cuman memancing, memotivasi, apa yang terjadi ketika kamu di jalan macet, kayak seperti ada agorafobia itu kan. Agorafobia itu kondisi seseorang ketika dia tidak punya kendali atas dirinya di kondisi kerumunan banyak orang. Dia butuh obat penenang itu kan. Nah, ketika dia udah mulai terus bagaimana dia ke bandara naik pesawat, terus saya laporkan. Kalaupun dia minta, Mas nanti ada psikiater saya ngubungin Mas Adi, oh dengan senang hati kita diskusi di situ. Karena kan kita basically-nya terapi perilaku ya. Nah, orang berperilaku berubah ketika apa? Ketika memang udah punya motivasi untuk berubah. Nah, tugas seorang hipnoterapi ini memunculkan tadi tuh. Titiknya tadi Pivotnya itu. Oke. Ya. Sama izin Mas Bro. Kalau tadi kan itu biasanya dia udah sempat didiagnosa dulu ya sama psikiater ya. Cuma kan tadi kalau orang yang belum pernah ke psikolog atau ke psikiater, mereka langsung ke hipnoterapi untuk konsultasi, untuk di terapi itu juga bisa kan ya? Ya, itu kita namanya preventif ya. Preventif. Preventif. Mungkin case-nya, tapi itu nanti gimana pendekatannya, kayak misalnya mungkin kalau case-nya kali sedikit curhat gitu dia. Kalau waduh ya. Nah, ini kalau saya kalau saya personal ya saya bukan aja, saya pernah merasa ada di tahap ya mungkin kalau ada di kondisi itu lagi saya bisa kambuh lagi nih. Apa tuh kambuhnya? Kalau sementara ini saya asumsikan ini semacam anxiety ya kalau buat saya, karena ini relate-nya sama work life balance. Ini isunya banyakan orang sekarang sih, terutama Gen Z, tapi kita kaum senior, saya milenial juga bisa merasa gitu. Jadi Aku senior deh. Kira ngaku. Jadi di kantor lama dulu tuh pernah di kondisi di luar jam kantor, mau weekend, mau malam, bahkan kita ada cuti aja itu nggak peduli, diganggu sama orang kantor dari atasan, dari rekan kerja, dari mana itu bisa setiap saat gitu. Dari nyamuk gitu ya. Iya, iya. Jadi ya istilahnya kita mesti 24/7 gitu, dan itu juga membuat saya di posisi sudah gak nyaman. Ini waktu dimana harusnya saya beristirahat secara fisik pikiran, kayak malam mau tidur gitu jam 12 tiba-tiba ditelepon, ujung-ujungnya harus ngurusin masalah, diskusi sampai jam 1, bisa lagi cuti kemana, acara keluarga, nggak peduli, di WA, di telepon, ada ini, ada itu, harusnya bisa dilakukan pas di hari kerja, disuruh selesaikan saat itu, dan itu sampai di posisi saya saking merasa nggak nyamannya, saya dengar suara handphone nih, ada notif WA, atau telepon masuk, itu, wah, nervous rasanya, pasti udah kepikiran, aduh ini dari kantor bukan nih. Nah, kalau benar dari kantor, itu makin, ini lagi, makin... Ketemu setan apa ketemu itu? Kenapa? Milih ketemu setan, hantu, atau dengerin itu? Lebih cemas mana? Itu setannya sih kalau. Itu rajanya berarti. Tapi itu mas ya, apalagi kalau pas bunyi tuh, apa nih, saya lihat, wah, si ini lagi sih, siapa misalnya manajer gitu. Anggap aja bunga gitu ya. Manajer ini, dia miss call, aduh semoga jangan problem nih. Semoga. Nah, kalau udah ditelepon ternyata, cuma nanya hal kecil sepele ya, saya lega gitu. Tapi kalau udah isinya problem, saya jadi repot, aduh itu udah malas. Tapi ya saya udah merasa pas itu hari-hari saya tuh udah nggak tenang, nggak damai lah. Terus jadi lebih gampang sakit juga sih, terutama ya asam lambung, sakit perut gitu. Lambung, sakit perut, Ya Kepala pusing.
pusing sempat juga. Bibir pecah-pecah. Berpecah-pecah. Nah, pas tapi saya sekarang kan udah nggak di situ lagi, udah lama ya. Udah lega dong. Udah lega. Nah, cuman kalau ya misalnya, Tapi duitnya banyak kan mana namanya sekarang? Yang dulu ya lah. sebenarnya banyakan dulu sih. Worth it dong. Ya bisa dibilang worth it, tapi gimana ya, kalau buat saya ya nggak terlalu sepadan gitu, karena kita jadinya nggak bisa enjoy hasil kerja kita juga sih, dan ya pengeluaran saya juga waktu itu jadi agak nambah karena Harus. jadi sering minum obat. Tapi minum juga sih ya. Lepasin kan ya. Iya, lebih banyak spending buat healing sih, jalan-jalan dugem. Nah, sekarang malah begitu udah tenang, saya malah nggak dugem, nggak apa-apa gitu. Kenapa tuh? Nggak ada duit, Pak. Duit ada, cuman kerasa kayaknya Nggak penting ya. nggak butuh lagi gitu. Kalau dulu kan pengen lepasnya tuh bener, cari hiburannya bener lepas gitu. Yes. Kalau liburan nongkrong, kalau bisa pengennya ya antara kalau dugem, kalau enggak keluar kota sekalian, Bali gitu. Sekarang ya cuma sekedar ya nongkrong ngopi gini ketemu temen gitu ya saya seneng, atau sekedar di rumah ya Netflixan sambil ngemil gitu juga ada enjoy gitu. Ya misal kondisi itu tuh Mas, kalau ya kayak contoh ya saya tadi datang ke Mas Adi gitu, Mas saya kok ngerasa ya kayak tadi gitu, saya Harus gimana? stres ya, ini kenapa ya Mas ya, gitu. Misalnya ada orang datang kondisinya kayak gitu, itu kira-kira gimana kalau Saya terawang ya. Ini kodamnya. kodamnya stres gitu. Cek kodam. Cek kodam. Harus diginin dulu. Ngadepin orang cemas itu kita bikin santai dulu. Karena cemas itu adalah akibat apa sebab sih kalau menurut Mas Luki itu? Cemas tuh. Akibat. Berarti kita cari dong sebabnya apa kan. Nah, pikiran kita nih akumulatif dari semua peristiwa, dan pikiran kita tuh nggak mau pusing mengeneralisir semua peristiwa itu menjadi satu, akhirnya menjadi akibat yang sama. Padahal nggak semua notif dari WA handphone itu ada tentang gangguan, tapi karena seringnya makanya terpola nih. Akhirnya teredukasi lah bahwa notif itu adalah mencelakakan kamu, dan ada bisikan-bisikan kayak gitu tuh dalam pikiran kita. Jadi bukan bisikan, nanti kesannya gaib lagi ya. Seperti kayak ide lah, saya ngomongnya ide lah. Mungkin kayak manifest kali ya, kalau Ya bahasa- manifest, bahasa kayak gitu. manifest. Akhirnya bilangnya muncul kan? Muncul apa? Muncul kecurigaan ya. Jangan-jangan. Nah, kata-kata jangan-jangan ini sedang menginduksi. Berinstruksi. Nah, itu mensuges ke pikiran bawah sadar kita. Dan akhirnya karena itu keseringan, ujung-ujungnya notifikasi WA handphone sama dengan masalah kantor. Ya itu yang saya alami saat itu. Nah, orang itu akan terlihat free for mental health. Bagaimana dia merespon kejadian di luar dirinya. Bukan dari, kalau menurut pembelajaran yang saya alami adalah sepintar apapun orang, tapi ketika dia salah memilih respon, dia bisa terjebak di situasi yang nggak menguntungkan dirinya nih. Jadi kayak pelatihan, terus diskusi, itu sebenarnya kita melatih untuk diri kita tuh menerima atau memilih respon yang tepat. Oke. Katakanlah nih tadi, kalau kita dapat situasi, respon apa nih? Yang pertama nih, marah, denial, depression, bargaining, acceptance. Nah, kalau dari 5 hal ini, kira-kira posisinya Mas Luki ada di mana nih? Di kasus yang itu? Kalau saya mungkin lebih ke denial kali. Denial. Ya. Nah, definisi denialnya dulu nih. Kita clearkan dulu di sana. Oke, denial sama dengan saya nggak mau nolak ini, Ya. saya nggak mau ngangkat ini, atau saya nggak mau digaji. Nah, ketika ada distorsi antara definisi tadi, baru kita masuk secara persuasi pelan-pelan nih sebagai hipnoterapi nih, sehingga memisahkan lagi nih, cemas itu bukan dari ini, tapi peristiwa sesungguhnya ketika udah diangkat, dibaca, baru muncul cemas. Ya. Jadi bukan notifikasi suaranya nih. Nah, udah sepakat sampai situ, baru kita dalemin kata-kata, kalimat apa yang membuat Mas Luki cemas. Kita klasifikasiin lagi, breakdown lagi. Baru
dari siapa? Yang paling membuat cemas. Iya. Nah, ketika itu udah clear, oke. Saya balikin nih. Mas, berarti masuk itu sebenarnya bukan karena handphonenya ya. Iya. Tapi gara-gara di kata-kata ini ya. Dari sini ya, di jam ini ya. Nah, di hari ini ya. Iya. Itu muncul cemas. Oh. Atau bukan cemas sih, nggak nyaman aja kayak kali rasanya ya. Nggak nyaman. Nggak nyaman aja. Nah, kita harus bergening untuk menegosiasi Oke. kondisi cemas itu supaya nggak dikatakan cemas lagi. Tapi situasi yang nggak nyaman aja nih. Iya. Nah, nggak nyaman karena apa? Baru nih kita netralisir. Nah, itu biasanya berapa kali tuh sampai kondisi itu bisa dikatakan udah agak Kalau- kemasannya lah segala macam tuh. Kalau kooperatif sih sehari cukup, Pak Hendrik. Sehari cukup. Bahkan cuma 2 jam sih kayaknya. Berapa jam sih kali? Satu sesi sih saya biasanya 2 jam. Oh. Jadi hipnoterapinya mungkin hanya 15 menit. Oh, sih. Lamanya ini enggak Sharingnya. Jadi ya hal yang pertama banget kalau teman-teman emang mau jadi seorang hipnoterapis, niatinya tulus dan emang sabar. Iya. Tapi juga buat orang yang mau di hipnoterapis, mau konseling juga harus Biasanya saya kooperatif kasih tahu juga. dulu nih, ya, kooperatif. Terus, Ah. Mas nanti saya dikorek-korek nggak? Enggak. Seorang hipnoterapi itu nggak perlu mengorek luka lama, tapi kita orientasinya pada goals-nya. Apa yang akan terjadi ketika kamu setelah dilakukan ini? Apa yang akan terjadi setelah kamu melupakan ini? Itu yang kita gali. Nah, ketika sudah di titik sepakat nih sempurna, baru kita masuk kondisi empowerment namanya. Kita relaksasikan, baru kita kasih sugesti yang dia suka. Jadi memberikan sugesti itu nggak semata-mata hanya kata-kata kalimat bijak gitu ya. Kamu akan menjadi orang yang berdaya, dikdaya. Mana ngerti kan? Tapi kalau orangnya udah telanjur defense kan, defense-nya blok kuat gitu ya. Buat. Dia emang ya mungkin sekarang banyak orang yang sebenarnya itu secara mental itu sebenarnya butuh pertolongan ya. Tapi alih-alih dia mau datang ke orang yang tepat, dia udah merasa sehat duluan gitu loh. Padahal mungkin bagi beberapa lingkungannya dia udah nggak sehat gitu kan. Nah, kemarin kita bicara itu juga kepada seorang rekan kita ya, psikolog itu ya. Nah, sekarang kalau memang orang itu mungkin sudah mau datang, tapi masih berat hati, masih blok gitu ya, merasa gue datang ke terapis, ke psikolog ya atau psikiater, terapi lah, hipnoterapi, karena emang gue disuruh keluarga gue misalnya gitu ya, padahal gue merasa sehat gitu ya, jadi udah posisinya blok pada saat datang gitu loh, ke Mas Adi itu pernah nemu kondisi kayak begitu, dan itu gimana Mas treatmentnya gitu loh, karena dia orang udah Kalau saya langsung kontradiksi. Saya langsung tolak secara halus. Karena hal yang paling penting adalah kita nyebutnya klien titipan ya. Nah, karena dari dirinya aja nggak menyadari bahwa kan tipe manusia tuh nggak sadar bahwa dia tuh sumber masalah. Nggak sadar bahwa dirinya nggak ekologis terhadap dirinya. Nggak sadar bahwa dirinya itu bukan sebagai pemicu problematika. Nah, kalau di situ kita mau ngapain? Ujung-ujungnya nanti malah akan ini nih yang sering terjadi, main terima aja, terus ujung-ujungnya wah gue nggak berhasil, dan itu menyalahkan hipnoterapis. Padahal kalau di pelajaran yang saya pelajari ya, itu kondisi kontraindikasi untuk diterima hipnoterapi. Contoh lah, anak usia 2 tahun 3 tahun, Mas, anak saya nggak doyan nasi nih, Mas. Tolong dong di hipnoterapi supaya doyan nasi. Kan anak nggak bisa, ada mental block tuh. Datang kan. Nah, gimana seorang hipnoterapi menyikapi hal itu? Nah, kita balik lagi nih ke konteks. Anak umur 2 tahun, kok bisa-bisanya dia milih makanan? Anak itu kan usia segitu biasanya yang tumbuh adalah otak kanannya ya, otak perasaan, otak exploring, dia mencari, dia nggak pakai logika kan? Iya betul. Kenapa dia bisa milih nasi nih? Justru anak-anak ini kan dia dalam perkembangannya dia
menangkap yang sesuai dengan realita yang dia alami. Mirror of parent ya. Iya, dia pengalaman itu yang mungkin ketika dia dikenalkan nasi, dapat pengalaman nggak nyaman nih dalam dirinya nih. So jadi bukan nasinya yang bermasalah, tapi pengalaman dia mengenalkan nasi atau orang yang mengenalkan nasi ke dia, kondisinya nggak ekologis. Ya sama kayak tadi, kalau kasusnya Mas Luki adalah notif HP sama dengan problem. Nah kalau anak, nasi sama dengan mungkin ya, kakeknya marah, neneknya marah, ibunya nggak sabaran, terus visualisasinya dia dapat, akhirnya perasaan nggak nyaman. Okay. Saya ada kenalan, dia belum nikah, perempuan ya. Dia merasa kalau kata orang-orang sih, wah ada yang gelandutin tuh belakangnya, jadi bikin bahagia nikah gitu. Ya celana, gitu. Itu yang bikin lo kagak murid gitu ya. Bilang gua jadi bikin berat, jadi orang ada yang mau ya. Nah, tapi ya udah dibawa gitu ya, katakanlah ke orang ya Orpin ya, gitu ya. Orpin, udah Berarti lu nggak pinter lo Mas. Kalau udah pintar Nggak sekolah. udah dibawa, katakanlah udah beres katanya, udah dihilangin gitu. Gue nggak tahu lah taruhnya gimana. Nah, cuman ujung-ujungnya pas dia ketemu lagi, dia juga ternyata sama jodoh, masuk kayak ketemu sama orang dijodohin, ternyata nggak jadi lagi gitu loh. Nah, sampai suatu saat ketika ngobrol-ngobrol, dia bilang begini, ya gue juga males semua nikah, gue merasa bisa sendiri, gue ada karir, gue kalau nikah tuh ngabisin duit gue aja gitu kan, dan gue bisa sendiri gitu loh. Jadi 2-3 malah habis kalau gue nikah diporotin. Ya, jadi saya pikir ini kayaknya orang salah penanganan atau di mana titik yang tadi mungkin ya yang harus diperbaikinya ya. Dia lari ke orang yang salah, tapi ternyata masalahnya di diri dia sendiri gitu loh. Baik lagi Mas, kalau dia nggak nikah bermasalah buat siapa sih? Kan kita, kalau saya tujuan menterapi itu jadikan dirinya itu punya jiwa yang bebas, jiwa yang merdeka, dan dia punya responsibilitas atas pilihannya, dan kita sebagai lingkungan meng-acknowledge cukup itu. Dia berubah itu karena lingkungan, karena desakan atau karena apa nih? Nah, kalau di kasus itu, apapun yang kita yakini itu akan menjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Perasaan dan pikiran akan membentuk keyakinan. Kalau kadar yang paling rendah kan ide ya. Ini kita punya ide gini nih, kayak ide naik level jadi norma. Ya norma udah aturan ya. Kan keyakinan tuh berasal dari norma-norma berasal dari ide. Nah kita dari kecil tuh ditanemin ide jadi norma. Jadi budayanya dari keluarganya Mas Luki, Mas Arya, Mas Andri, keluarganya begini nih. Nah, setelah ini udah mulai jadi keyakinan nih. Contoh hal. Di hari kecil, kalau main hujan-hujanan, disuges nih sama orang tuanya. Apa? Sakit. Nah, udah gede, hujan dikit, pilek kan? Sekarang gue tanya, air hujan sama air pancuran di shower, bedanya apa? Sama. Kenapa kalau tiap hari mandi dia nggak sakit? Nah, that's why ini yang saya sebut tadi nih, ide, norma jadi belief. Meyakini hujan itu membuat dia sakit. Tugasnya hipnoterapi adalah bahasanya biar keren dikit ya, uninstall belief yang nggak, kalau dibilang jelek nggak ya, tapi kurang relevan dengan kondisi saat ini. Ya, kayak Mas Luki, beliefnya nggak relevan lagi nih, maksudnya notif handphone bisa bikin ini, kan aneh aja kan. Siapa tahu dia ngasih duit 1 miliar, tahu dari mana? Kalau sama ini aja takut kan gitu. Nah, menguninstall, biasanya kita mengupdate OS. Tubuh kita nih kan perangkat ya, software nih. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar nih RAM yang memutuskan kita secara sadar mengambil tindakan apa. Pikiran bawah sadar nih memori. Katakanlah handphone kita punya memori paling gede lah 1 terabyte. Di layar itu apakah semuanya ditampilkan? Itulah kita. Kita hanya memilih yang dianggap
nyaman, relevan, dan kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini, kalau tadi dari Mas Andri nih, dia merasa nyaman dengan kebiasaan itu. Kenapa orang lain yang nggak nyaman ngeliat saya jomblo? Misal kayak gitu ya. Kenapa orang lain jadi nggak nyaman sih ngeliat ini nggak nikah? Karena memang ada kasus begitu. Iya. Berarti kita masih aman. Kita masih aman. Iya. Berarti sebenarnya intinya sih kalau sementara yang saya tangkap ya, tapi, boleh dikoreksi. Jadi kita tuh dibantu untuk lebih mengenali diri kita, kondisi kita, dan keadaannya untuk kita bisa berdamai dan menghadapi itu semua gitu ya. Yes. Kurang lebih. Makanya saya nyebutnya tuh hipnoterapi tuh seni berkomunikasi bawah sadar. Namanya seni itu kan every art can break the rule tuh bahasanya. Semua seni itu bisa merusak aturan main kan. Aturan-aturan main kita kan yang kita bikin, apakah kita adopt dari diri kita atau diadop dari lingkungan. Nah, orang ini kan nggak bisa milih lingkungan tempat kerja. Nah, di situ ada circle yang toksik, kita nggak bisa milih. Tapi bagaimana orang itu bisa menentukan ini nggak boleh masuk ke dia. Itu yang kita edukasi ke pasien. Termasuk toxic relationship. Ya kita udah kemarin lihat ya kasus ya, yang KDRT sampai ditonjokin. Itu di bawah sadarnya softwarenya tuh udah mulai ngeheng nih. Beraninya sama cewek. Cewek terus. Ya baik, sekarang lagi rame ini kan kalau Perundungan terus juga kekhawatiran ini kondisi ekonomi sih, kayak Indonesia menuju Indonesia suram, karena kayak kan banyak keluar tuh di sosmed, di YouTube gitu, postingan apa bilang Gen Z ya, kaum menengah akan habis, akan melarat, Gen Z akan melarat, Indonesia akan gimana. Nah itu kan, dan banyak orang, saya juga bisa melihat beberapa teman saya udah mulai overthinking gitu. Nah ini juga yang sekarang kayaknya jadi Teman apa ini? apa? Teman apa ini? Ini. Nah, tapi saya yakin sih banyak lah yang sekarang lagi seperti itu gitu. Aduh nih, gimana ya? gimana ya? Sekarang kayak ya ekonomi ini, harga barang semua naik. Lalu Emang ada harga kebutuhan nggak naik ada, dari umur masuk kecil sampai sekarang? ada. Kebeli nggak? Terus apa masalahnya? Terus ya juga khawatirnya kerjaan susah, layoff di mana-mana. Nanti itu jadi orang apapun nanti bisa berarti jadi gelandangan gitu teman-teman. Kayak gitu. Mungkin ya itu nanti mereka akan dibantu untuk lebih memahami kondisi yang ada dan Iya. Kalau boleh cerita dikit sih Mas, kita tuh kayak sadar nggak sih kita dari generasi ke generasi tuh di framing mulu nih sama media. Foto Krismon, Indonesia akan berakhir, ternyata enggak. Masih bisa ada korupsi sampai segitu banyak. Gokil nggak sih? Kita di framing negara miskin terus, padahal negara kita kaya. Supaya apa? Ya baik lagi ya, gue sih nggak curiga ya. Tapi gue kok kayak meyakini bahwasanya semua itu hanya edukasi sugesti. Sugesti, oke. Biar jadi mental retarded ya. Iya, jadi akhirnya ujung-ujungnya lu retardasi mental, penurunan mental, akhirnya lu nggak bisa berbuat apa-apa karena mental lu udah lu rusak sendiri gitu loh. Kata siapa orang nggak ada kerjaan? Dia kali nggak mau nyari kerja. Kata siapa orang nggak punya duit? Dia kali yang nolak dapat duit. ya terlalu milih mungkin. Terlalu milih. Iya. Katakanlah gini deh, Mas Andri kerepotan, mau nganterin barang, masa iya Mas Andri nggak ngongkosin gitu ya? Iya. Ya anterin dong, pasti ngangkasin. Masalahnya dia yakin nggak sama kemampuan dirinya? Kalau dikasih pasti lah, kan gitu kan ya. Masa iya nggak dikasih kan? Kebangetan banget ya. Tuh, kasih wajib. Ini kan Percaya. Ini kan aturan-aturan yang tidak tersirat ya, tidak tersurat ya. Tapi kan itulah adat ketimuran kita. Bahwasanya sesuatu itu ada yang diperjuangkan. Entah itu kembalinya ke kita tuh berupa apa. Selagi kita punya apa ya, entitas dalam diri kita.
kita meyakini bahwasanya Tuhan tuh selalu ada sama kita. Kalau saya selalu berpesan, anak saya ajarin sholat. Bukan berarti sholat itu akan menjauhkan kamu dari neraka atau membuat kamu ke surga. Tapi saya mengajarkan anak saya sholat supaya kamu dekat dengan Tuhanmu. Karena ayah hanya bisa melindungimu sebatas waktu ada ayah. Tapi yang setiap saat bersama kamu adalah Tuhanmu. Maka dekatkanlah dirimu dengan Tuhanmu dengan sholat. Kalau saya gitu. Jadi saya mengenalkan perilaku spiritual itu ya nggak dengan punishment, nggak dengan itu. Nah, sama kayak rezeki itu kita terplot rezeki itu uang. Uang. Padahal yang paling penting itu sehat. Padahal dari semua. Iya. Nggak percaya? Ini ada 8 miliar lebih lah ya. Jantung itu bisa 4 M lah. Mau nggak didonorin? Ginjal 2 M lah ya. Bisa lah dicaloin. Nggak nih, bercanda. Artinya kita nih kurang bersyukur aja. Betul. Tapi saya setuju sih itu, kayak rezeki itu orang mikirnya ya duit harus punya duit, gaji gede, prestis ya, barang mewah gitu. Tapi juga kalau kayak tadi kesehatan dan iman itu gak bagus atau rusak, ya buat apa sih saya? Ya kayak tadi yang case-nya saya itu pas ditanya duitnya banyakan mana sama waktu kondisi stres tadi. Banyakan waktu itu sih sebenarnya, tapi ya lepas dari situ nggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan karena pas waktu itu kondisi fisik saya, kesehatan saya tuh sangat-sangat buruk terus terang, sering sakit jadinya duitnya banyak lewat untuk itu sih. Gitu. Banyak berobat di situ. Dan ya banyak juga case sih orang banyak duit tapi sakit parah gitu. Gue mau nanya nih, orang kan selama ini mikir umum ya gitu, hipnotis itu kan sering terjadi lah gitu ya. Yes. Yang katanya ditepak ini langsung 2 miliar keluar ya kan gitu. Nah, yang bedanya hipnotis itu kan ada pelakunya juga ya. Pelakunya ini apakah memahami hipnoterapi juga atau hipnoterapi memang sebenarnya bagian dari hipnotis itu sendiri ya. Cuma diarahkan ke yang positif gitu ya, kita bilang. Nah, ini diarahkan negatif. Apa memang benar-benar seperti itu, bisa seperti itu? Lu tanya balik deh. Orang yang paling sering melanggar hukum, orang yang ngerti hukum. Yes, betul. Bukan ilmu yang salah, orangnya. hipnotis ini pelaku hipnosis. Dia tahu kesadaran orang akan fluktuatif. So buat teman-teman yang di dalam perjalanan, hindari banget kondisi bingung. Kosong, terus ya banyakin sibuk, banyakin hal lah. Kita nonton ini juga kan terhipnosis. Sadar nggak? Orang nonton drama, katakanlah drama Korea, itu pasti dibikin penasaran. Benar-benar. Ya kan? Penasaran ini yang menjadi komoditi marketingnya ke drama. So kalau teman-teman mau mental sehat, jangan terlalu deh. Jangan terlalu terbawa lah. Jangan terlalu FOMO lah, fear of missing out gitu. Hati-hati. Lu lebih bagus lah, lu lebih keren lah, lu lebih hebat. Lu bisa nentuin diri lu sendiri. Kadang kita tuh kayak, gue kalau belum punya, katakan gue belum punya topi ini nih, belum keren. HP gue belum boba-boba. Nah iya. belum iPhone, belum lensa 4. Sebenarnya kita tuh terlabel oleh lingkungan atau kita melabel diri kita sendiri. Nah, hipnosis bisa membuat orang terperdaya, iya. Itu kayak dua mata pisau. Pisau itu buat ngiris daging atau pisau buat merampok. Ini karena aku orang kesehatan ya. Yang paling banyak melanggar kesehatan juga orang yang tahu kesehatan. Ya, dokter praktek apa ya hanya dokter yang bisa melakukan. Enggak gitu. Maksudnya gini. Orang udah ngerti nih dirinya. Nih contoh gula nih. Gula tuh kan nggak bagus nih. Kadang teman sejawat kesehatan juga kalau diingetin masalah gula juga itu bisa diginin lah, bisa inilah, bisa ngakal-ngakalin lah, kayak gitu.
ngerokok juga. Ngerokok. Dia udah tahu. Udah tahu nih. Dia nasihatin orang jangan ngerokok. Tapi di ngerokok. Ya itulah. Ya banyak hal. Orang yang ahli biasanya kalau dia nggak bisa mengamalkan ilmu yang dia punya, itu bisa jadi dua mata pisau yang buat kejahatan. Yang kekuasaan lah, Itu kalau orang yang nggak mudah terhipnotis biasanya kan ada yang momennya dia mau menggunakan tapi nggak bisa gitu ya. Itu biasanya gimana? Emang ada karakter orang yang memang nggak mudah untuk dihipnotis dan yang mudah untuk lakukan hipnotis untuk kejahatannya gitu. Itu gimana momennya? Coba deh kita sama-sama tangannya gini nih. Coba. Tangannya gini. Tarik napas panjang. Buang dari mulut. Perhatikan suara saya ya. Nah, pegang dagunya. Pegang dagunya. Iya. Dagu di mana dagu? Dagu mana dagu? Dagu. Nah, sesimpel itu. Sesimpel itu. Pada saat dia mengikuti instruksi, Yes. itu yang kena. Ya hampir kan ngikutin kan. Aku udah ngomong sudah kapan di sini gitu kan. Buka gue pindah gitu. Make sense kan? Make sense kan? Untung gue belum minum kopi, gue malah mikir aku di sini. Nah, ini berarti kan fasenya Mas Arya, dia masih ada yang filternya nih. Bahwa ini kalau Mas Andri, lo ntar dulu, lo ngasih perintah yang harus Gue ntar dulu, tadi gue tahan dulu ya. Kalau Mas Luki, udah dijawab pertanyaannya? Sesimpel Itu ada sertifikasinya nggak sih? Ada. Oh ada. Ada. Oh belajar berapa lama bro? Dari 2007. Jam mau cari ilmu. Kalau lembaga formal biasanya, kalau saya sih biasanya buka kursus itu non formal ke teman-teman itu 2 hari sih. Kursus? Oh sama Mas bro kursusnya? Iya, jadi Oh, saya juga jadi sebagai murid juga? ya. Kan kalau udah meninggal, kalau udah meninggal nih, kalau udah meninggal nih, siapa yang mau terusin ini? Itu lisensinya maaf keluarnya dari LPK. mana? Lembaga. Dari formal, lembaga non formal yang diterbitkan dari Dinas Pendidikan. Oh, Jadi Dinas kita Pendidikan. kalau Oh dulu, keluarnya bukan dinas kesehatan ya? Dinas pendidikan. iya kan sekarang ilmu keperawatan. Oh ya sorry ilmu keperawatan. Ilmu keperawatan nginduknya ke dinas mana nih? Kampus nginduknya kemana? Oke, Kampus oke, kedokteran oke. nginduknya kemana? Ya, ya. Oh gitu. Nah, di pendidikan, dunia pendidikan sendiri ada pendidikan non formal, ada pendidikan formal. Nah, kita masuk ke jalur khusus. Nah, kita ada silabusnya, kurikulumnya, dan itu yang saya pelajari dari tahun 2007. Awalnya juga otodidak Mas Andri. Terus ternyata ada sertifikat dari luar. Saya pelajari, oh gimana kalau ini dibawakan ke Indonesia? Nah, kan kita ada haki juga ya. Ternyata, oh ini metode yang paling gampang gitu. Kayak contohnya saya ngambil kursus ini nih. Resource terapi ini penemu. Barangnya sama nih autornya. Oh, enggak, ini dia penterjemah. Kalau penemu aslinya itu Prof. Gordon Emerson. Nah, kebetulan ini Albuska Nalendra, ini guru, sahabat, juga sebagai seorang hipnoterapis juga. Dia udah bertahun-tahun juga. Nah, kenapa di resource terapi? Resource ini yang tadi saya bilang, ada layer-layer di dalam diri kita nih, yang perannya ini nggak ekologis nih. Dia membajak nih, kayak contoh, di kasusnya Mas Luki yang anxiety, dia lupa angkat telepon. Padahal juga ada resource yang angkat, siapa tahu itu penting. Ya kan, ada bisikan gitu kan. Angkat, jangan-jangan itu berita lain. Ya, kalau saya sih waktu itu ya angkat terus. Tapi ada resources yang membajak. Jangan angkat, nanti lu sakit, nanti lu ini, gitu. Ya. Nah, ini dipelajari di sini. Nah, itu dipelajari di sini. Layer-layer itu kayak kita kalau ngupas bawang langsung jret, nangis kan. Tapi kalau dengan hipnosis kita kupas satu, kemana-mana lagi ngobrolnya, kupas lagi satu. Harus sabar karena ini seni ya. Seni itu nggak bisa dikejar. Iya, benar. Tapi ini bisa melengkapi keilmuan yang lain. Contoh kalau emang mau public speaking, dia mau mengkode siapa nih? Kalau kita sebutnya memodeling. Saya pengen bawain acara kayak siapa? Dimodeling dulu dalam pikirannya. Kita langsung masukin, ya, suggest ke sana, install tuh. Gayanya kamu pelajarin, suara sepertinya dipelajarin. Baru kita tampilkan. Itu bisa. MC. Terus kebetulan saya juga melatih kepolisian.
Itu juga untuk bagaimana menghadapi unjuk rasa. Dia jangan sampai terbawa suasana. Dia bisa mengendalikan dirinya. Kenapa sih kita butuh sadar? Nah, supaya kita punya kuasa penuh sama diri kita. Menemukan titik sadar itu kan yang lagi kita perjuangkan kan. Oke. Oh berarti masih pelatihan ke institusi juga pernah ya? Sering? Ada di Sering diri saya. sebenarnya. Oh, ya. Oke, nanti dicek aja ya. Gitu. Siap. Berapa sih itu kursusnya? By the way? Kemarin sih sama Erdiva ya. Erdiva lagi memplot itu. Yang online nih? 2,7 sih. 2,2 Itu baru basicnya. juta 2.700.000 persen per orang. per orang. Per orang. 2,7. Itu udah sertifikat dan nanti kita akan bantu untuk masuk ke asosiasi. Perkenalkan, kita ada asosiasi di Indonesia sendiri. Saya di bawah Himpunan Perawat Holistik Indonesia. Itu kalau perawat. Kalau yang umum kita masukin ke perkumpulan komunitas hipnotis Indonesia. Berarti 2 hari itu 2,7 tuh berapa lama itu? Satu kali? Satu hari sih. Oh, 1 hari ya? Oh. Kalau yang 2 hari itu yang Mas Ya, Adi tinggal di-combine aja nanti untuk next level. Oh. Jangan sampai yang ininya belum lulus minta langsung selesai. Ya sekarang kenapa teman-teman yang di psikolog itu belajar sampai 5 tahun? Karena sebegitu rumitnya loh memahami kejiwaan orang. Nggak bisa sesimpel itu. Bahkan alat untuk menerjemahkan ya dengan ini itu juga belum tentu apa ya, belum tentu partnya pas gitu. Kadang kalau orang kondisi fisiknya nggak bagus dia juga akan fluktuatif kan, apalagi pernah jadi HRD kan. Nah pernah salah juga ngebaca orang kan. Nah karena kondisinya orang tuh mind and body are one system. Ini nggak bisa dipisahin nih. Kalau kita mau mikir sehat tapi badannya lagi nggak bagus, sakit, ya hasilnya juga nggak akan terbaca bagus. Nah, kita jadi kayak jembatannya gitu, Mas. Jembatan. Nah, apa sih bedanya mentoring, coaching, counseling sama hipnoterapi? Ini nggak, kalau kita ngomongin perbedaan, pasti akan menjadi sebuah kompetisi ya. Oke. Nah, hipnotis tuh bisa jadi sini, bisa jadi sini, Bisa gitu ya. bisa jadi sini. Nah, kalau setelah saya pelajari, kita tuh melatih kepekaan sih. Kita ngobrol selama ini kan ngomongnya lawan bicara. Tapi kalau diganti kawan bicara, moodnya udah beda ya. Atau rekan bicara. Nah, ketika kita memahami kondisi itu, kita bisa tahu nih, ada kayak jalannya, tracknya. Oh kesini, oh kesini, oh kesini. Seru sekali ya omong pembicaraan kita tentang hipnoterapis ternyata sangat luas. Kemudian ya sebenarnya ilmu psikologi, ilmu terapi sendiri itu juga seluas itu dan sekompleks itu. Tadi bilang belajarnya aja tuh bisa 5 tahun atau bahkan lebih gitu, dan sudah bergelar tinggi pun masih orang tuh belajar terus karena Harus. ya namanya jiwa ya teori aja atau mesin aja tuh berkembang terus, apalagi kejiwaan orang gitu. Dan ini sebenarnya kita juga masih pengen banyak bahas lebih banyak nih sama Bro Adi. Cuman karena ini juga waktunya terbatas juga dan kita juga pelan Pak Adi juga mau ada acara lagi. Nah, jadi mungkin sementara kita sampai sini dulu. Tapi balik lagi ini ya kita mau ngingetin lagi buat ya teman-teman yang ngerasa misalnya ya butuh konseling atau ngerasa mungkin butuh mental health treatment atau pengen konsultasi atau apa, jangan ragu. Kita sekarang kan soalnya ya apalagi di Indonesia orang masih banyak yang mereka tuh merasa mental health tuh masih nggak penting gitu atau menyepelekan atau bahkan sungkan gitu. Dan hipnoterapi sendiri itu ternyata juga bukan yang modelnya dihipnotis atau diapain. Jadi ada paksaan. Jadi ya jangan takut karena ya takutnya mungkin ada orang dengar kata hipno tuh mikirnya dia di hipnotis nunggu apa? Oh enggak kayak gitu. Iya. Kalau di hipno kayaknya menggali semua. Benar. Padahal nggak penting buat hipnoterapi itu tahu rahasia kalian. Iya, tapi prosesnya tuh terakhir itu makin gadget ini juga ya. Apa? Itu sebelum kita close. Nih dari tadi saya lihat ini cuman di zaman lupa nanya ini apa. Zaman saya dulu belajar,
hipnosis itu erat banget dengan apa ya, dendam, dengan magic gitu. Iya. Sebenarnya kita bisa ngelihat penurunan gelombang otak dari ini. Mau dicoba? Nanti aja. Oke. Ini kan ini ada, Iya. ada warnanya lagi. Ada warnanya nggak? Kelihatan nggak? Kayak macam StarTech ya? Iya. Ini dulu. Nah, saya nyalain. Ada warna? Enggak. Enggak ada. Belum keluar. Udah keluar? Enggak. Oh, ini mati dia. Nah, ini biasanya di sini ada LED warnanya nih. Jangan baterainya habis. Soalnya baru ada pasien. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa dicoba lah waktu terapi kalau nanti teman-teman yang terapi ke. Ini Ada. Ini ada sekarang nyala. ini biru tandanya udah mulai fokus. Hijau masuk kondisi relaksasi. Nggak ada hijau tuh. Belum. Ini ngobrol. Iya. Lagi serius dong. Kalau hijau gini udah bisa masuk ke kondisi hipnotis namanya. Oke, berarti nanti pas terapi dipakai ini juga. Gitu. Yes. Ini untuk membuktikan bahwa hipnosis itu ilmiah. Asik. Karena ada histori, ada teori, ada metodologi, ada aksiologi. Oke, cakep, baik. Mantap. Terima kasih banyak Bro Adi atas sharingnya. Makasih saya. Sukses selalu loh buat Amin. melakukan Sukses buat kita semua. hipnoterapinya dan semoga bisa membantu makin banyak orang juga yang makin terbantu ya. Amin. Tuh, dan yang merasa perlu bantuan nggak usah ragu-ragu. Please, gitu. Oke, thank you juga rekan gue Bro Arya, Pak Bro Andri. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada salah-salah kata atau kelakuan ya dari tadi, ya itu cuma bercanda. Tapi kalau ada kekurangan ya mohon maklum, harap maklum. Karena kita natural adanya, tapi ya tetap mohon maaf juga. Terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya. Siap. Dadah.